Selamat siang, perkenalkan nama saya Yunita Sari dengan NIM 43119110287. Saya dari program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Mercu Buana. Pada hari ini saya ingin membawakan presentasi terkait dengan mata kuliah Bahasa Indonesia, fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia dengan tema penggunaan bahasa pergaulan generasi Z. Bahasa. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah terlepas dari pemakaian bahasa. Dengan adanya bahasa, manusia dapat berkomunikasi antara satu dan lainnya, menyampaikan ide dan lain-lain. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang digunakan seluruh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Di zaman sekarang, penggunaan bahasa Indonesia mulai bergeser, digantikan oleh pemakaian bahasa anak remaja yang dikenal dengan bahasa slang atau bahasa gaul. Interferensi bahasa gaul kadang muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi resmi yang mengakibatkan penggunaan bahasa tidak baik dan tidak baku. Untuk pengertian bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Istilah ini mulai muncul pada akhir tahun 1980-an. Sedangkan untuk generasi Z sendiri lahir pada tahun 1995 sampai dengan 2010, menurut Andrea dan timnya. Bahasa gaul pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja sekelompoknya selama kurun waktu tertentu. Menurut Sarwono, mengatakan bahwa bahasa gaul adalah bahasa khas remaja, bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Padahal istilah-istilah itu berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap hari. Jadi untuk bahasa gaul sendiri, itu kata-katanya diubah-ubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti antara mereka. Seperti orang tua mungkin tidak mengerti dengan bahasa yang mereka sedang bicarakan, kata-kata, kalimat, atau mungkin komunikasi yang sedang terjadi di antara anak remaja tersebut. Untuk modifikasi bahasa sendiri, menurut Nur Hasanah, bahasa gaul adalah gaya bahasa yang merupakan perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia, sehingga bahasa gaul tidak memiliki sebuah struktur gaya bahasa yang pasti. Sebagai contoh, 6 kata yang sebagai bahasa gaul yang sering digunakan oleh anak remaja. Gemoy, terciduk, santuy, sabi, kerat, takis. Gemoy ini diambil dari kata gemas, itu menggemaskan, imut, atau lucu. Seperti saya melihat suatu tas yang saya sukai dan menurut saya itu lucu. Saya bisa bilang, tasnya gemoy banget, tasnya lucu banget, gitu. Terciduk ini perbedaan yang antara kata baku dan tidaknya itu y dan i. Sebenarnya kata terciduk ini diambil dari kata ciduk, yang artinya menyendok atau menyiduk. Tapi untuk kata kata gaul yang digunakan di sini yaitu tertangkap basah atau ketahuan. Seperti, wah kamu terciduk ya sama dosen tadi nyontek, gitu. Ketahuan ya nyontek. Santuy yaitu santai, bebas dari rasa ketegangan. Kayak misal, kamu habis diomelin dosen, santuy aja lah, santuy. Kayak jangan dibawa bingung, jangan dibawa pusing, jangan dibawa tegang gitu. Untuk kata sabi yaitu sebenarnya hanya dibalik saja struktur katanya. Jadi sabi bisa, yaitu atau mampu. Kamu bisa nggak nih nanti pergi, kamu sabi nggak pergi nanti. Kerat, kerat itu dari kata keras. Bukan merujuk kepada benda-benda yang keras, tetapi melainkan sifat dan tingkah laku seseorang. Takis, yaitu sikat, merupakan tindakan untuk segera mendekati seorang atau menghabiskan sesuatu sampai tak bersisa. Seperti kita menyukai seseorang, misalkan lawan jenis, teman kita bilang kayak, takis lah, gitu. Maksudnya kayak deketin buruan, sikat. Atau kayak misalkan makan, kayak sering sekali YouTuber, kayak takis gitu, kayak sikat, makan nih, habisin gitu. Untuk food blogger biasanya sih, food vlogger. Generasi Z ini memiliki karakteristik yang paham akan teknologi, berinteraksi dengan sosial media, ekspresi dan cenderung toleran serta serba bisa. Generasi Z juga merupakan generasi yang hidup di era digital di tengah perkembangan teknologi yang canggih, mampu memberikan informasi yang mudah bagi setiap permasalahan mereka.
Perkembangan bahasa yang pesat menimbulkan masalah bagi keberadaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini didukung dengan munculnya bahasa gaul yang sudah banyak dipakai oleh masyarakat, khususnya generasi Z. Pengaruh penggunaan bahasa gaul di kalangan generasi Z, yaitu eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan karena adanya bahasa gaul yang mendominasi dalam komunikasi sehari-hari. Dalam kondisi demikian, diperlukan pembinaan dan pemupukan sejak dini kepada generasi Z, khususnya kalangan mahasiswa sebagai agen perubahan agar meminimalisasi pengaruh penggunaan bahasa gaul dalam situasi kondisi tertentu. Adanya pengaruh arus globalisasi cukup mendorong dengan pesat akulturasi budaya bahasa gaul, sehingga mengakibatkan turunnya derajat bahasa Indonesia dikarenakan penggunaan bahasa gaul yang mudah dalam berkomunikasi. Dan hanya orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul. Seperti tadi contohnya, anak remaja yang saling berkomunikasi tetap di depan orang tuanya, dan orang tuanya tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Sehingga bahasa Indonesia semakin dianggap kuno di mata remaja. Antara bahasa gaul merupakan tanda yang harus segera ditangani, atau bahwa semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang, yang memungkinkan hilangnya bahasa Indonesia yang disebabkan tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Jadi bisa aja untuk anak remaja di masa depan tuh nggak mengetahui bahasa yang sebenarnya kurang sopan atau mungkin tidak baku untuk digunakan di acara-acara resmi. Gitu. Jadi kita itu harus mendidik sejak dini, terutama generasi Z yang mungkin tadi kan saya sudah bilang, katakan bahwa generasi Z itu lahir dalam kurun waktu 1995 sampai dengan 2010. Mungkin orang tua bisa lebih mendidik anak generasi Z itu yang masih di kelahiran terakhir 2010, 2009, atau mungkin sebelumnya. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu masyarakat Indonesia terkhusus generasi Z saat ini banyak yang menggunakan bahasa gaul dan singkatan-singkatan dalam kegiatan sehari-hari. Merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Apalagi dengan maraknya dunia kalangan artis yang menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik, membuat remaja semakin sering menirukan di kehidupan sehari-harinya. Ini sudah wajar karena remaja suka meniru-niru hal-hal yang baru. Sarannya untuk mencegah penyimpangan bahasa yaitu ada 4 dari presentasi kali ini. Pertama yaitu mencintai bahasa Indonesia. Meningkatkan kembali kesadaran mencintai bahasa Indonesia terutama pada kalangan generasi Z. Yang kedua adalah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Generasi Z yang telah masuk masa kemahasiswaan, contohnya seperti saya, menyebarkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-harinya. Ketiga yaitu penyebaran aksi bangga dengan bahasa Indonesia. Aksi dilakukan dalam berbagai platform media sosial sebagai bentuk penerapan dalam berkomunikasi dimanapun dan kapanpun. Seperti mungkin saya sedang memvideokan diri saya yang berkomunikasi dengan teman saya. Itu harusnya saya menggunakan bahasa yang baku, tidak dengan bahasa gaul, yang seperti tadi misalkan saya menggunakan kata gemoy, atau mungkin terciduk, seperti itu. Yang keempat yaitu menanamkan semangat persatuan dan kesatuan. Dengan menanamkan semangat tersebut, masyarakat Indonesia akan lebih mengutamakan bahasa Indonesia daripada menggunakan bahasa gaul. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.